Oke, ini soal tentang kesetimbangan benda tegar ya, lebih tepatnya pada kesetimbangan benda yang digantungkan pada sebuah batang yang diberikan engsel ya. Ini merupakan bangun sebuah batang ini diberi engsel, kemudian digantungi sebuah beban dan dihubungkan dengan tali. Perhatikan gambar berikut. Sebuah batang bermassa 1,5 kg yang salah satu ujungnya dipasang engsel tegak lurus dinding, dan sebuah lampion. Lampion ini maksudnya digantung pada jarak tertentu dari engsel. Ini engselnya di sini. Ini engselnya. Besar gaya tegangan tali agar batang berada dalam kesetimbangan adalah berapa? Jadi, soal ini merupakan materi kesetimbangan benda tegar. Untuk mempermudah pengerjaan soal, kalian harus menggambarkan diagram gaya pada sistem kesetimbangannya. Jadi ini kalian harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya, pada benda lampion, pada batang, kemudian pada talinya. Oke, yang pertama itu pasti ada namanya gaya berat benda dan batang. Oke, ingat, batang memiliki berat atau WBT, disimbolkan dengan WBT yang warna hijau ini, yang selalu di tengah-tengah batang. Artinya kalau batangnya ini 0,8 meter, berarti tengah-tengahnya itu 0,4 ya kan. Di sini juga 0,4. Jadi ini tengah-tengah ya berat dari batangnya itu. Rumusnya adalah M batang dikalikan gravitasi. Massa batang ya, MBT itu massa batangnya itu nih 1,5 kg. Kemudian massa bebannya atau massa lampionnya, sebuah lampion ya. Lampionnya itu 2 kg. Berarti massa beban dikalikan G 2 kali 10, 20 Newton. Lihat T tegangan tali itu yang ditanya berapa. T ini kan miring, kalian harus tegak luruskan. Jadi yang digunakan tuh nanti yang TY ini, yang harus tegak lurus 90 derajat dengan batang batang yang dihubungkan dengan poros ya. Nah, talinya itu penyangganya supaya dia setimbang berapa. Perlu dicari dulu berapa nilai dari tetanya. Itu dari segitiga si tali ya. Jadi ini 0,8 meter, 0,6 meter, 0,8 meter. Maka tetanya itu nanti dari R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, atau Y kuadrat tambah X kuadrat sama saja. Jadi nanti 0,6 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat sama dengan 0,36 tambah 0,64. Berarti dapatnya akar 1. Akar 1 berarti R nya itu 1 di sisi miringnya. Maka sin theta sama dengan 0,6 per 1. Maka tetanya sin tetanya sama dengan 0,6 ya. Sin theta itu adalah depan per miring. Sin theta depan per miring. Depannya itu ini depan. Miringnya itu ini, miringnya. Berarti 0,6 per 1. Mengapa kita harus cari si sin? Karena kita akan menggunakan TY tadi. T itu sama dengan T sin theta ya. TY itu sama dengan T sin theta. Ini berada di depan sudut karena TY yang di sini itu nanti sama juga dengan TY yang di sini. Nah, jadi dia di depan sudut. Nah, jadi dia pakai sin. Ada juga yang namanya T cos. T cos itu di samping sudut di sini. Ini T cos nih nanti. Cuman tidak digunakan. T cos theta. Nah, cuman tidak kita gunakan. Karena yang penting itu yang tegak lurus terhadap batang. Kalau T cos ini tidak mempengaruhi momennya. Oke, karena dia sudah tegak semuanya, kita sederhanakan gambarnya. Nih. Agar lebih mudah saja dilihat ya. Nah, agar mempermudah pemahaman, saya gambar ulang batangnya. Jadi tadi ada yang TY, kemudian ada yang ke bawah itu W batang, kemudian ada W benda yang 20 Newton, kemudian ada yang di tengah-tengah itu W batangnya 15 Newton. TY itu sama dengan 0,6 T ya, karena TY sama dengan T dikali sin theta. Maka TY sama dengan T kali sin theta, TY sama dengan 0,6 nih, sinnya 0,6 T ya. Oke, kita lanjutkan. Maka kita akan gunakan kesetimbangan benda tegar atau pada momen gayanya itu setimbang, yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan jarum jam, atau yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Oke, ini berarti nanti kan tinggal masukkan rumus dari momen gaya itu kan tahu sama dengan F kali D ya. F dan D harus tegak lurus ya. Berarti nanti ini kita gunakan W batang ini.
dikalikan dengan 0,4 ya. Karena ini dari poros. D ini jarak ke porosnya. Ke poros. Nah, itu. Kemudian kalau yang ini kita ganti warna biru. Yang W benda itu si lampionnya itu 0,6. Nih. Ya. Kemudian yang ini aja deh. Yang TY itu sama dengan 0,8 ya. Nih, TY sama dengan 0,8. TY kan 0,8. Jadi yang ke atas itu sama dengan yang ke bawah, balance. Karena dia putarannya ini gini, kemudian yang ini putarannya gini. Jadi yang searah jarum jam itu sama dengan yang berlawanan jarum jam. Jadi tinggal kalikan 15 kali 0,4 berarti 6. 20 kali 0,6 12 sama dengan 0,6 T dikalikan 0,8 TY ya, kita gunakan TY, ingat TY bukan T yang sudah tegak lurus ini 90 derajat. Berarti nanti ini dapatnya 0,48 T, maka T nya nanti tinggal bagi ya. Ini 6 tambah 12 kan 18, 6 tambah 12 18 bagi 0,48 dikalikan 100 supaya komanya hilang, berarti 1800 bagi 48, maka dapatnya nanti 37,5. Jadi jawabannya itu 37,5 Newton ya. Jadi intinya itu kalian harus pandai menggambarkan diagram gaya ini. Kemudian tarik garis dari poros ke gayanya. Itu adalah L-nya atau D-nya tadi. Jarak dari gaya ke porosnya, FD. Ya, yang searah jarum jam sama dengan berlawanan jarum jam, atau yang ke atas sama dengan ke bawah. Kalau kalian pusing ya. Sama saja. Nanti dapatnya itu 37,5 Newton. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini, mudah-mudahan mudah dipahami. Bagi kalian yang pertama kali gabung, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Jika masih ada pertanyaan silahkan komen. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau.